22311112 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Troubleshooting dan Administrasi Sistem. Untuk soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sistem komputer, ALU, CU, alat input, dan output. Jadi ALU atau Arithmetic Logic Unit adalah bagian dari unit pemrosesan pusat CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Operasi logika seperti AND, OR, dan NOT pada data yang diterima dari memori atau dari perangkat input. Selanjutnya yaitu CU atau Control Unit adalah bagian lain dari unit pemrosesan pusat atau CPU yang mengontrol jalannya operasi komputer secara keseluruhan. CU mengatur aliran data di antara CPU, memori, dan perangkat input atau output. Selanjutnya yaitu alat input. Alat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Contohnya seperti mouse, keyboard, joystick, dan juga touchscreen. Selanjutnya yaitu alat output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan komputer kepada pengguna. Ini bisa berupa monitor, printer, speaker, atau perangkat lainnya yang menampilkan atau menerjemahkan hasil dari proses komputer menjadi bentuk yang dapat dipahami atau digunakan oleh pengguna. Soal berikutnya yaitu angkatlah informasi komponen di bawah ini. Jadi yang pertama itu ada CPU atau Central Processing Unit, adalah otak dari komputer. Fungsinya adalah untuk mengeksekusi instruksi-instruksi dari program yang dijalankan, melakukan operasi aritmatika dan logika, serta mengatur aliran data di antara memori, perangkat input atau output, dan unit pemrosesan lainnya dalam sistem komputer. Gambar selanjutnya yaitu ada scanner. Scanner adalah perangkat input yang digunakan untuk memindai dokumen atau gambar dan mengubahnya menjadi format digital yang dapat diproses oleh komputer. Fungsi utamanya adalah untuk mendigitalkan gambar atau teks dari komponen fisik dan menyimpannya dalam bentuk file digital untuk diedit, disimpan, atau diproses lebih lanjut oleh komputer. Soal berikutnya yaitu sebutkanlah komponen yang terdapat pada nomor di bawah ini. Oke, jadi yang pertama itu di nomor 3 itu tuh adalah North Byte. North Byte adalah bagian dari chipset motherboard yang bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi antara CPU, RAM, dan juga GPU. Selanjutnya di nomor 4 itu ada CPU socket. CPU socket adalah tempat pada motherboard yang dirancang untuk memasang prosesor atau CPU. Selanjutnya di nomor 5 itu ada ADE connector. ADE connector atau Integrated Drive Electronic adalah antarmuka standar yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk drive atau HDD dan optical drive ke dalam motherboard. Oke, selanjutnya yaitu nomor 4. Lengkapilah informasi-informasi di bawah ini pada komputer masing-masing. Jadi di sini saya akan menjelaskan nama komponen komputer yang ada di dalam laptop saya. Jadi nama komponen yang pertama yaitu ada RAM. Di sini RAM yang saya gunakan yaitu berkapasitas 4 GB. Selanjutnya yaitu prosesor. Untuk prosesornya yaitu menggunakan Intel Arc Core i3 7020U CPU. Selanjutnya yaitu hard disk. Untuk hard disknya dengan merek VGen dengan kapasitas 128 GB. Selanjutnya yaitu LAN card. Nah, untuk LAN cardnya dia detail dari LAN cardnya. Selanjutnya yaitu VGA card. Untuk VGA card-nya dengan nama Intel Arc HD Graphics 620 dengan kapasitas 2114 MB. Selanjutnya untuk BIOS.
BIOS-nya yaitu Insight Core i136 dengan BIOS mode UIV. Selanjutnya yaitu sistem operasi yang digunakan, yaitu Microsoft Windows 10 Home Single Language. Selanjutnya saya akan menampilkan 7 software yang terinstall di dalam laptop saya. Yang pertama yaitu ada Word. Microsoft Word adalah aplikasi mengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft. Word memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks dengan berbagai alat seperti performatan teks, pengecekan ejaan, dan tata bahasa, serta kemampuan untuk menyisipkan gambar, tabel, dan grafik. Aplikasi yang selanjutnya yaitu Chrome. Google Chrome adalah web browser yang dikembangkan oleh Google. Chrome dikenal karena kecepatan, kesederhanaan, dan fitur keamanan yang kuat. Browser ini mendukung berbagai ekstensi dan aplikasi web, serta sinkronisasi dengan akun Google untuk menyimpan bookmark, riwayat, dan pengaturan di berbagai perangkat. Aplikasi yang selanjutnya yaitu ada KitKat. KitKat adalah aplikasi pengeditan video yang dikembangkan oleh ByteDance. CapCut menawarkan berbagai alat pengeditan seperti pemotongan, penambahan efek, filter, teks, musik, dan transisi. Aplikasi selanjutnya yaitu MongoDB. MongoDB adalah sistem manajemen berbasis data NoSQL yang menggunakan dokumen mirip JSON dengan skema fleksibel. MongoDB dirancang untuk mengelola data besar dan kompleks dengan kinerja tinggi dan skalabilitas. Basis data ini sering digunakan dalam aplikasi web dan mobile yang memerlukan penyimpanan data yang dinamis dan terstruktur. Aplikasi selanjutnya yaitu CorelDRAW. CorelDRAW adalah aplikasi desain grafis vektor yang dikembangkan oleh Corel Corporation. CorelDRAW digunakan untuk membuat desain grafis seperti logo, brosur, poster, dan ilustrasi. Aplikasi ini menyediakan berbagai alat untuk menggambar, mengedit, dan memanipulasi grafik vektor dengan presisi tinggi. Yang selanjutnya yaitu VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dikembangkan oleh Oracle. VirtualBox memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi lain di dalam lingkungan virtual pada komputer host. Dengan VirtualBox, pengguna dapat menguji dan menggunakan berbagai sistem operasi tanpa perlu mengubah atau mempartisi hard drive mereka. Yang terakhir yaitu Zoom. Zoom adalah aplikasi konferensi video yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pertemuan, webinar, dan kolaborasi secara virtual. Aplikasi ini sangat populer untuk berbagai keperluan, mulai dari rapat bisnis, kelas online, hingga acara sosial. Yang terakhir yaitu menjelaskan hasil presentasi kelompok akhir dengan mitra yang telah dibahas. Jadi dari hasil tugas akhir kelompok kami yang menggunakan mitra Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan Tableau untuk visualisasi data dan iNotion untuk optimalisasi tugas administratif telah meningkatkan akurasi dan kecepatan pencatatan data. Ini mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat pengelolaan informasi. Selanjutnya yaitu optimasi tugas rutin dan pengelolaan dokumen yang lebih terstruktur telah meningkatkan efisiensi operasional pegawai menjadi lebih fokus pada tugas-tugas strategis dan pelayanan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu dashboard interaktif yang dihasilkan oleh Tableau memungkinkan pemantauan kondisi kendaraan secara real-time dan analisis data yang lebih mendalam. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Implementasi teknologi ini juga membutuhkan bahwa dengan investasi yang tepat dalam struktur IT dan pelatihan pegawai, instansi pemerintah dapat mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan kinerja dan layanan produk. Sekian yang dapat saya jawab dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.